ada apa? Enggak, jangan itu. Enggak. Di bangku. Berarti hanya di bangku yang coba. Mana? Oh iya, PMP. Sini nak. Dikirain stiker apa? Iya, ini stiker PMP. Ini yang perdana dulu ya. Berarti, Mah, kasih hadiah. Itu di depan dong. Iya, ya, makasih ya. Siapa yang awal banget? Ini Pak. Bener, datang awal banget. Semuanya menyaksikan ya, datang awal. Kasih deh. Ya, di depan sendiri kasihan. Saya mau tes ya keberaniannya. Tapi kalau mau muka tembok pasti bisa gitu ya. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak, dari mana Pak? Dari tadi. Saya dari Kredivo. Bisa dilihat nggak Pak data Bapak? Data apaan ya? KTP, sertifikat. Oh itu privasi saya Bu. Ngapain Ibu harus? Benar, Pak, tapi kan saya bayarnya Pak. Mau, Bapak kan lagi ke saya. Ibu kepentingannya apa? Mau melihat semua data saya? Itu kan privasi saya. Saya tahu Bapak dari Kredivo atau bukan? Saya dari Kredivo. Ibu bisa ngelihat nih di handphone saya. Surat tugasnya ada Bu, handphone saya. Surat tugas kan ada di handphone saya. Oh di handphone kan Pak bisa di ini Pak ya di download itu. Cuman saya pengen Nggak ada tintanya, nggak ada tintanya. pokoknya Pak saya pengen lihat Bapak sertifikasi cetak, KTP, sama surat penugasan. Oke, kalau saya perlihatkan Ibu bayar ya. Saya mau Ibu bayar sekarang juga. Oh, saya nggak mau ini dulu Pak. Pokoknya saya pengen lihat dulu Bapak bawa sertifikasinya. Nah sekarang saya tanya hak Ibu apa? Bertanya seperti itu. Itu kan sekarang saya punya hak tagih Bu ya. Saya mau nagih Ibu. Sekarang Ibu nggak usah nanya kayak gitu. Ibu punya utang nggak? Saya tanya. Kan Bapak udah datang sini, berarti kan hak saya untuk nanya Bapak. Tapi kan hak saya untuk nagih Ibu. Jadi Ibu nggak usah tanya-tanya. Itu urusan saya. Mau saya punya sertifikasi atau enggak? Jadi saya makin nggak akan bayar Pak. Loh, kenapa nggak bayar? Kan Ibu punya utang. Pokoknya saya pengen tahu Bapak sertifikasi penugasannya mana. Pokoknya kalau Ibu belum bayar, saya akan di sini sampai malam pun, sampai subuh. Oh ya silakan Pak. Soal sebentar lagi saya mau berangkat. Bapak Ya. nanti tunggu di sebelah sana. Saya akan ngomong ke tetangga ya kalau Ibu punya utang ya. Nggak apa-apa Pak, saya udah berani malu Pak. Jadi yakin ini Ibu nggak mau bayar? Oh iya Pak, saya udah nggak sanggup bayar. Silakan aja Bapak besok-besok Bapak mau datang ke sini silakan. Alasannya nggak mau bayar kenapa? Pak saya udah nggak punya kerjaan. Pinjol aja saya itu udah nggak kerja. Lah kemana aja saya dapat kerjaan nggak dapat. Ibu nggak kena slik OJK besok? Ibu nggak tahu utang lagi? Nggak mikirin klik ojek apa? Dan Yakin? Ya sudah, Dek, lulus. Surat tugasnya dulu Pak. Ale tuh surat-surat tugas. Datang ke sini cuma mau nagih. Situ mau bayar nggak? Oke, Bapak memang lagi ke saya, tapi hak saya minta surat kuasa dulu, surat tugas dulu, karena kan Bapak nagih saya, membuktikan bahwa Bapak emang yang menagih saya. Saya nggak bawa surat tugas, saya hanya bawa surat tugas di handphone. Ya, jadi Bapak nggak usah terlalu berbelit-belit deh. Ngapain juga berbelit-belit sama saya Pak? Bapak cukup bayar, ada Alfamart sebelah gitu kan, cukup bayar seperti itu aja. Oke, Mudah. Tapi saya harus perlihatkan dulu bukti kalau emang Bapak menugaskan. Ini ID card saya kelihatan gitu kan, saya dari Kredivo asli. Kenapa masih nanya-nanya terus? Ya karena SOP-nya seperti itu Pak di OJK. SOP-nya SPP mana OJK-nya? OJK nomor berapa SOP kayak gitu? Aduh, saya kurang apa tuh. Nah, gini ya, saya minta saudara sudah jelas, saudara menunggak. Ngakui nggak nunggak? Iya saya ngakuin. Nah, kalau ngakui nunggak, berarti
boleh dong saya sekarang nagih. Nah, saya minta sekarang juga nggak usah berbelit-belit nyari SOP lah, sertifikasi apalah gitu kan. Intinya saya dari Kredivo, saya minta Anda bayar sekarang juga, saat ini juga. Tolong bukti bayar kasih ke saya sekarang. Tapi saat ini sih belum ada dana sih Pak. Belum ada dana. Saya minta kapan Anda ada? Saya nggak bisa mastiin. Harus ada janji bayar Pak sama saya nih. Kalau nggak selesai sama saya, urusannya pribadi Pak sama saya. Ya nggak apa-apa, tapi saya nggak ada duit. Mau gimana lagi Pak? Mau Iya. minum motor silakan, nggak, tapi nggak ada motor saya. Ya, intinya Anda janji bayar kapan mau bayar? Saya nggak bisa mastiin Pak. Kenapa nggak bisa mastiin? Kamu punya utang loh, jangan seenaknya. Saya ngasih duit Anda gitu. Saya akuin emang saya punya utang, tapi saya saat ini ekonomi saya emang lagi nggak ada Pak. Pak, saya nggak peduli Bapak ekonominya mau gimana-gimana, nggak peduli Pak. Intinya Bapak bayar sekarang juga. Kalau nggak Bapak bayar, saya mau telepon teman-teman semua untuk datang ke rumah Bapak sekarang juga. Ya silakan. Silakan Bapak kalau mau datang silakan. Oke. Walaupun gugup nggak apa-apa ya. Dari aku Ya, gimana tagihan? Beres dong hari ini. bisa kasih tahu ID card ini adik gua ada nih. KTP ini boleh. KTP itu urusan saya bos, itu data saya. Kenapa harus minta KTP? Oh nggak bisa pak, nggak bisa gitu. Nggak bisa gimana? Saya utang. Enggak, saya nggak mau ngomongin hutang atau kan sebelum bapak ngasih tahu ID card. Anda punya utang, hanya sekali lagi. Anda punya utang kan? Saya punya utang, emang punya utang, tapi saya nggak bisa mastiin itu bapak dari mana karena bapak nggak bisa ngasih. Kan ini ID card udah cukup ID card. KTP-nya, Pak. KTP nggak perlu, saya nggak mau ngasih KTP. Sampai kapanpun, mau adu jotos sekalipun, saya nggak akan ngasih KTP. Oh iya, kalau kayak gitu silakan pergi pak. Saya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Saya akan diam di sini sampai subuh loh. Silakan pak. Oke saya tinggal pak. Silakan. Zaman online, pernah kan kalian ditakut-takuti akan dipenjara, benar nggak? Nah, saya minta siapa letakkan semua handphone Anda. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Kenapa nggak bisa dipenjara? Data Pak. Salah. Nah, pelindungan dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia Iya. nomor 39 pasal 19 ayat 2. Ya, bunyinya Bunyinya orang yang mempunyai masalah utang tidak dapat dipidana karena alasan ketidakmampuannya. ya, jadi saya perjelas lagi ya. Kenapa tidak bisa dipidana? Bukan masalah itu karena perdata, betul ya, itu perdata memang ranahnya. Tapi tidak bisa dipidana kan? Tidak bisa dipidana penjara. Kenapa? Karena ada undang-undang khusus yang mengatur. Undang-undang khususnya itu apa? Asas hukum, lex spesialis derograt, lex generalis, aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Ya, aturan yang umumnya apa? Di undang-undang pidana kalian sering ditakut-takuti kena pasal 78 penipuan, kena pasal 372 penggelapan, bisa dijerat dengan pasal 379A. Ya, tapi ingat ada undang-undang spesial, undang-undang khusus, aturan khusus yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara karena tidak memenuhi kewajiban utang piutangnya, tidak membayar utang. Seperti itu di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Kawan-kawan, satu lagi nih pertanyaan buat kalian yang bisa jawab, saya kasih giveaway lagi ya. Kalian kan surat edaran terbaru dari OJK. Nah, kalau melihat HP jangan searching di Google. Coba sebutkan surat edaran tersebut nomor berapa, tahun berapa. Yang intisarinya bunyi dari surat edaran tersebut seperti apa? Nah, ada yang berani nggak? Ada? Maju bang. Yang terbaru. Iya, yang terbaru. Ini live TikTok juga loh, ya. Tahunya juga dari TikTok juga, Iya. dari Pak juga. Jadi surat edaran OJK itu surat edaran OJK nomor 19 miring SE OJK 06/2023. Ya, intinya Ya, di situ ada pemberitahuan dari OJK bahwa yang terkait dengan pintu dan tutup yang nasabah itu yang tentang penagihan misalnya. Salah satunya juga ada penagihan yang tidak boleh
dengan kekerasan, tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh ada kekerasan. Terus ada penagihan harus dilakukan ke alamat sesuai KTP, tidak boleh di tempat lain kecuali dengan izin dari si pemilik. Iya. Ya, seperti itu intisarinya ya. Ya, jadi intisarinya semuanya sudah ini ya, sudah pada ngerti, khususnya si Abang Agus ini ya, Pak Agus ya. Pak Agus ya. Jadi di surat edaran ini sudah dijelaskan lagi. Sebenarnya ada di POJK tadinya kan, di POJK. Cuma ini lebih dipertegas lagi di surat edaran ini nomor 1906 tahun 2023. Di antaranya menagih harus santun. Menagih tidak boleh ke penerima dana atau nasabah berarti kan, ya. Penagihan tidak boleh melebihi jam-jam tertentu, sudah dijelaskan jam 8 pagi sampai jam 8 malam, nggak boleh lebih dari itu ya. Dan kalian nanti bisa, saya akan kasih di grup yang sudah masuk grup WA, saya akan kasih, tolong di-download atau tolong kalian cetak lah ya, biar kalian bisa pelajari. Jadi memperkaya diri sendiri itu ya, wawasan itu bukan hanya dari saya hanya terbatas, hanya ngasih beberapa poinnya saja, tapi saya mau minta dari kalian sendiri. Itu sudah jelas banget di surat edaran OJK itu ya. Perkara OJK mau menindak atau gimana, nanti yang melanggar ya bodo amat ya. Kita sudah punya payungnya seperti itu. Kita hadapi mereka yang berlaku arogan di pinjaman online ini, khusus para penagih. Dengan surat edaran tersebut semoga tercerahkan. Terima kasih. Dapat lagi giveaway mana? Giveaway-nya. Besok kalau giveaway-nya Android ya, habis sama dia nih. Saya yakin ini pasti kopdar ketiga ikut lagi nih. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe channel YouTube Jamak Official Vlog. Jangan lupa di like, di komen dan di share ya. PMP, yes. PMP, jaya, jaya, jaya. Ojo.